Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjuti kajian kitab Al-Hikam di pasal ketiga, yaitu tentang himmah dan qadar. Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Atha'illah dalam kitab Al-Hikam pasal 3 berkata, sawabiqul himami la takhriqu asrarul aqdar. Kekuatan himmah tidak akan mampu mengoyak tirai takdir-takdir. Maksudnya, meskipun kekuatan rencana dan usaha manusia sehebat apapun akan kalah dengan kekuatan takdir Allah. Penjelasannya adalah sawabiqul himam, tentang kekuatan himmah, kekuatan cita-cita. Manusia hanya bisa berencana, namun Allah lah yang menentukan hasilnya. Setiap manusia pastilah berharap yang terbaik dalam kehidupannya, baik itu rezekinya, jodohnya, dan sebagainya. Namun sekali lagi manusia hanya bisa berencana dan berusaha, berikhtiar, bersyariat. Semua tetap Allah yang menentukannya. Siapa orang yang menginginkan hidup susah, dapat jodoh yang buruk, hidup penuh dengan kemiskinan, ya minimal mereka pasti berharap yang sedang-sedang saja atau cukup. Siapa orangnya juga yang tidak berharap mendapatkan jodoh yang terbaik, rezeki yang terbaik, yang banyak, dan kehidupan yang bahagia? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak Adam, engkaulah yang mengisi buku catatan amalmu dan akulah yang mencatatnya. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bagi kamu adalah malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Semua yang kita lakukan di dunia ini, yang terlihat, yang tersembunyi, sudah tercatat dan dicatat oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Engkaulah yang bersyukur, nanti aku yang akan menambah. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Lilladzina hasanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Engkaulah yang berusaha, nanti aku yang memenuhinya. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsih. Dan barang siapa yang berusaha, maka sesungguhnya usahanya itu untuk dirinya sendiri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jazaa bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.
wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yuzahul jazaa'al awfa, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Semua hamba Allah yang melakukan kebaikan, yang melakukan amal soleh, Allah akan kasih pemenuhannya dengan balasan yang setimpal. Dan Allah akan memberikan jalan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Engkaulah yang bersabar, nanti aku yang akan membalas kesabaranmu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Karena orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang bersama Allah. Perjalanan menuju Allah harus melaksanakan amalan-amalan sabar, ikhlas, tawakal. Engkaulah yang meminta, nanti aku yang akan memberi. Was'alullaha min fadlih, innallaha kana bikulli syai'in ilma. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Wa takum min kulli ma sa'altumuh, dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan Allah akan memberi hambanya sebelum hambanya meminta kepadanya. Berdoa, memohon kepada Allah, memohon kekuatan-kekuatan, memohon bantuan-bantuan di dalam menguatkan zahir batin kita dalam perjalanan menuju Allah. Engkaulah yang bertaubat, nanti aku yang akan menerima taubat itu. Wa huwa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, yang mengampuni dosa dan menerima taubat. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya. Orang pada makam taubat, dia akan mengkoreksi semua yang ada pada dirinya, baik secara ruhani maupun secara zahiriah. Orang yang taubat tidak akan melirik kemaksiatan untuk kedua kalinya, yang tidak akan tergoda oleh godaan-godaan setan yang terkutuk. Itulah makam taubat, taubatan nasuha. Engkaulah yang berdoa, nanti aku yang mengabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. Wa istajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan dia mengabulkan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Bukankah dia Allah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan, dan apabila dia berdoa kepada Allah dan menghilangkan kesusahannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat,
Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini adalah janji Allah untuk selalu kita berdoa kepada Allah, kapanpun dan dimanapun kita berada. Selalu bermunajat untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya adalah la takhriku asrarul aqdar. Tidak akan mampu mengoyak tirai takdir. Apa itu takdir? Yaitu ketentuan Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah. Semua adalah takdir Allah. Sifatullah, wujudullah, af'alullah. Sehingga takdir ada dua, yaitu takdir mu'allaq, yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarannya. Yang kedua adalah takdir mubram, adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh jenis takdir ini di antara lain adalah soal kelahiran dan kematian manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha merajai seluruh alam semesta. Dia mengatur segala sesuatu yang ada di dalam kerajaannya dengan kebijaksanaan dan kehendaknya sendiri. Maka dari itu apa saja yang terjadi di alam semesta ini semuanya berjalan sesuai dengan kehendak yang telah direncanakan sejak semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam alam yang maujud ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu itu di sisi Allah adalah dengan ketentuan takdir. Dalam hal ini qada dan qadar sering disebut dengan takdir. Sebagai manusia muslim, kita wajib beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Walaupun segala sesuatu yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun manusia mukmin diwajibkan berikhtiar dan berusaha mencapai segala yang dicita-citakan demi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berdiam diri dan pasrah kepada takdir Allah, tetapi harus berjuang mencari kemaslahatan dunia dan akhirat, serta berusaha menghindari perbuatan munkar dan kemaksiatan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, qada ialah kepastian dan qadar adalah ketentuan. Keduanya ditetapkan oleh Allah untuk seluruh makhluknya. Menurut bahasa, qada memiliki beberapa arti, yaitu hukum, kepastian, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sejak zaman ajali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya, sesuai dengan iradah, sesuai dengan kehendaknya, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan seterusnya. Menurut bahasa, qadar berarti peraturan dan ukuran, sedangkan menurut istilah, qadar adalah perwujudan, ketetapan, qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah, kehendak Allah. Qadar disebut juga takdir Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup, baik yang telah, sedang maupun yang akan terjadi. Sejak zaman ajali, ketentuan itu telah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi semua yang akan terjadi, sedang atau sudah terjadi di dunia ini, semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sebelum hal itu sendiri terjadi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengenai ayat tersebut mengatakan, kepercayaan yang dipegang ahlus sunnah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mentakdirkan akan sesuatu. Artinya apa? Artinya ia telah mengetahui ketentuannya, kepastiannya,
telah mengetahui keadaannya dan zamannya jauh sebelum diciptakannya. Kemudian Allah mengadakan sesuatu yang telah ada dalam takdirnya, bahwa semua itu akan dijadikan sesuai dengan ilmunya. Maka tidak ada yang terjadi dari ilmu, kudrat dan iradatnya Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, takdir adalah sebutan ketentuan Allah yang dapat dirubah atau sebuah proses. Contohnya, kita miskin menjadi kaya, malas menjadi rajin, sakit menjadi sehat, dan sebagainya. Percaya pada takdir atau qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam atau yang terakhir. Beriman kepada takdir artinya seseorang mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menjadikan segala makhluk dengan kudrat dan iradatnya dan segala hikmahnya. Dalam sebuah hadis lain dinyatakan dengan jelas bahwa kejadian manusia di dalam rahim ibunya berjalan menurut prosesnya. 40 hari pertama dinamakan nutfah atau mani yang berkumpul. 40 hari kedua dinamakan alaqah, segumpal darah. Dan 40 hari yang ketiga disebut mudghah, segumpal daging. Maka setelah 120 hari ditiupkan nyawa atau ruhnya oleh malaikat, diperintahkan menuliskan 4 macam perkara itu. Setelah ditiupkan nyawanya oleh Allah, malaikat diperintahkan menuliskan 4 macam perkara, yaitu 1, ilmunya. Selain ilmu pengetahuan, juga perbuatan-perbuatan yang bakal dikerjakan. Yang kedua, berapa banyak rezekinya. Yang ketiga, berapa lama hidupnya. Yang keempat, nasibnya, apakah ia bakal masuk surga atau neraka. 4 macam perkara itu ditetapkan, ditakdirkan, dan inilah yang dimaksud dengan takdir ilahi atau nasib seseorang. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, takdir adalah hukum Allah, hukum yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan, daya, potensi, ukuran, kadar, dan batasan yang ada pada sesuatu yang ditetapkan hukumnya. Takdir juga dapat dibagi menjadi 2 yang saling berlawanan, yaitu tetap, mubram, hatami, musayyar. Yang kedua yaitu berubah, ghairu mubram atau mu'allaq, ghairu hatami dan muhayyar. Adapun takdir mubram yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Contoh, jenis kelamin, ciri-ciri fisik, ajal, dan lain sebagainya. Sedangkan takdir mu'allaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Disebut juga dengan takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz yang masih mungkin berubah jika Allah menghendaki. Contoh, seorang siswa MI Madrasah Ibtidaiyah bercita-cita ingin menjadi pilot. Maka untuk mencapai cita-cita tersebut, ia belajar dan berdoa dengan tekun, sehingga apa yang ia cita-citakan akan menjadi kenyataan. Takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz hanya bisa berubah lantaran 2 sebab, yaitu 1. Doa. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir selain doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali berbuat kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Sehingga dengan berdoa kepada Allah, insya Allah takdir bisa berubah. Misalnya jika kita berbuat kebaikan, umur akan dipanjangkan. Yang kedua, berbuat kebaikan. Salah satu bentuk perbuatan baik ialah silaturahmi. Dengan itu pun bisa merubah takdir. Berbuat kebaikan tidak hanya dengan silaturahmi, tetapi ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Contohnya berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, menghargai dan menghormati orang lain, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, takdir adalah sesuatu yang sangat gaib, sehingga kita tidak mampu mengetahui takdir kita sedikit pun. Yang dapat kita lakukan hanya berusaha, dan berusaha pun telah Allah jadikan sebagai kewajiban. Tugas kita hanyalah senantiasa berusaha, biar hasil Allah yang menentukan. Itulah kalimat yang sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kita.
yang menegaskan pentingnya untuk mengusahakan qadha, untuk selanjutnya menemui qadarnya. Takdir itu memiliki 4 tingkat yang semuanya wajib diimani, yaitu 1. Al-ilmu, bahwa seseorang harus meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun terperinci. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, karena segala sesuatu yang diketahui oleh Allah, baik yang detail maupun jelas, atas setiap gerak-gerik makhluknya, setiap gerak-gerik ciptaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan apa yang ada di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata. Yang kedua adalah Alkitabah, bahwa Allah mencatat semua itu dalam lauhul mahfuz, sebagaimana firman-Nya, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Allahi yasir, amat mudah bagi Allah. Yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Kehendak Allah itu bersifat umum, bahwa tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi melainkan terjadi dengan iradat atau masyiah atau kehendak atau keinginan Allah. Maka tidak ada dalam kekuasaannya yang tidak diinginkannya selamanya, baik yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh zat Allah atau yang dilakukan oleh makhluk Allah. Sebagaimana dalam firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Yang keempat adalah al-khalqu, bahwa tidak ada satu pun di langit dan di bumi melainkan Allah sebagai penciptanya, pemiliknya, pengaturnya, pentadbirnya, dan menguasainya dalam firman-Nya dijelaskan, inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab dengan kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ikhtiar, bersyariat, bersebab, ya, ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang berarti mencari hasil yang lebih baik. Adapun secara istilah, pengertian ikhtiar yaitu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat, sejahtera dunia dan akhirat terpenuhi. Maka segala sesuatu baru bisa dipandang sebagai ikhtiar yang benar jika di dalamnya mengandung unsur kebaikan. Tentu saja yang dimaksud kebaikan adalah menurut syariat Islam, bukan semata akal, adat, atau pendapat umum. Dengan sendirinya, ikhtiar lebih tepat diartikan sebagai memilih yang baik-baik
yakni segala sesuatu yang selaras tuntunan Allah dan Rasulnya. Di dunia ini manusia diwajibkan berikhtiar dan berusaha mencapai segala yang dicita-citakan demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kaum mukmin pula wajib berikhtiar dan berusaha sekuat tenaga meskipun kita telah beriman dan mempercayai benar-benar bahwa semua ketentuan datangnya dari Allah, agar lepas dari ketentuan jelek dan buruk, serta berjuang hanya mendapatkan ketentuan yang baik-baik saja. Dengan demikian, setiap mukmin wajib bekerja keras agar tidak jatuh dalam kemiskinan, giat belajar agar berilmu, tidak tertimpa kebodohan, dan bermanfaat bagi masyarakat, senantiasa memelihara kesehatan dan sebagainya, sebab kita tidak mengetahui takdir Allah yang mana yang diperlukan bagi kita, sehingga setiap mukmin tidak dibenarkan berdiam diri dan pasrah kepada takdir Allah, tetapi harus berjuang mencari kemaslahatan dunia dan akhirat, menjemput bola istilah orang zaman sekarang serta berusaha menghindari perbuatan munkar dan maksiat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannah hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan firman Allah, wa qul i'malu wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari firman-firman Allah tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Islam tidak hanya menganjurkan beriman, tetapi juga menghimbau beramal soleh, bekerja dan berusaha. Hubungan antara qada qadar nasib dan dengan ikhtiar hubungan antara qada qadar nasib dengan ikhtiar iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Nasib manusia telah ditentukan oleh Allah sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal dia menunggu nasib tanpa berusaha dan berikhtiar, tanpa bersyariat. Manusia tetap berkewajiban untuk berikhtiar bersyariat. Setelah itu ia berdoa. Dengan berdoa, segala urusan kita kembalikan kepada Allah, dan dengan demikian apapun yang terjadi, kita dapat menerimanya dengan ridho dan ikhlas. Apa hikmah ibrah yang dapat kita ambil dari beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama adalah dapat membangkitkan semangat dalam bekerja dan berusaha, serta memberikan dorongan untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia ini. Yang kedua, tidak membuat sombong atau takabur, karena ia yakin kemampuan manusia sangat terbatas, sedang kekuasaan Allah maha tinggi. Yang ketiga, memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah. Yang keempat, mempunyai keberanian dan ketabahan dalam setiap usaha, serta takut menghadapi risiko, karena ia yakin bahwa semua itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, selalu merasa rela menerima setiap yang terjadi pada dirinya, karena ia mengerti bahwa semua berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan bahwasanya kami ini bagi kepunyaan Allah, kami semua ini pasti kembali lagi kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah,
Iman kepada qada dan qadar adalah bahwa setiap manusia muslim dan muslimat wajib mempunyai niat dan keyakinan sungguh-sungguh bahwa segala perbuatan makhluk sengaja maupun tidak telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 macam perkara yang telah ditetapkan, yang ditakdirkan Allah kepada manusia sejak di dalam kandungan, yaitu ilmunya. Yang kedua, ilmunya, selain ilmu pengetahuan juga perbuatan-perbuatan yang bakal dikerjakan. Yang kedua, berapa banyak rezekinya. Yang ketiga, berapa lama hidupnya, nasibnya, apakah bakal masuk surga masuk surga atau neraka. Perkara tersebut dinamakan takdir ilahi atau nasib seseorang. Macam-macam takdir dibagi menjadi 2, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia atau dapat dirubah sesuai dengan usaha manusia itu sendiri dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz hanya bisa berubah lantaran 2 sebab, yaitu dengan doa dan berbuat kebaikan. Yang pertama, ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya, agar tujuan hidupnya selamat sejahtera di dunia dan di akhirat terpenuhi. Yang kedua, hikmah beriman kepada qada dan qadar diantaranya yaitu timbul semangat, timbul keberanian jika ditimpa musibah, tidak menyesal, dan jika mendapat sesuatu yang menguntungkan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersifat sombong, tidak mudah menyerah pada keadaan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Hikam pasal 2, hikmah adalah sebuah tarikan kerak ke atas atau perhatian yang sangat besar atau keinginan besar menuju Allah, merupakan lawan kata dari syahwat. Adapun pengertian syawabiqu dari akar kata syabaqa bermakna kekuatan atau perlombaan, satu akar kata dengan istilah musabaqah. Pengertiannya adalah bahwa sekalipun seseorang memiliki himmah yang sangat kuat, namun pencapaian dalam bersuluk itu sudah ditentukan kadarnya, porsinya, dan waktunya oleh Allah. Segala sesuatu sudah ditentukan takdirnya. Bersuluk itu pada intinya adalah berserah diri secara total kepada Allah. Pencapaian dalam jalan suluk, jalan rohani, tidak dapat dipercepat maupun diperlambat. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa, kharijul adah, dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir Allah. Maka segala apa yang terjadi semata-mata hanya takdir Allah. Hikmah ini menjadi ta'lil atau sebab dari hikmah sebelumnya. Iradatuka tajrid. Musannif berkata, hai murid, keinginanmu, himmahmu pada sesuatu itu tidak ada gunanya, karena himmah yang keras kuat itu tidak bisa menjadikan apa-apa seperti yang kau inginkan apabila tidak ada dan bersama dengan takdir dari Allah. Jadi hikmah ini, sawabikul himam, mengandung arti menenteramkan hati murid dari keinginannya yang sangat kuat. Sawabikul himam, keinginan yang kuat, apabila keluar dari orang soleh atau walinya Allah itu disebut dengan karomah. Apabila keluar dari orang fasik disebut istidraj, penghinaan dari Allah. Jadi istidraj itu adalah penghinaan dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah. Wa may yasha'una illa ayyasha Allah. Tuhan yang mengatur alam semesta, dan tidaklah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kesimpulannya adalah segala sesuatu sudah ada takdirnya dari Allah, meskipun semangat manusia sangat besar merubah takdir Allah. Semoga bisa dipahami. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.